Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan was-shadiqina was-shadiqati al-ayah. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa dzakirin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini di awal tahun 2025 Allah Subhanahu wa taala izinkan kita hadir di majelis yang sangat mulia ini, majelis ilmu. Mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan di tahun 2024 benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita berharap resolusi kita di tahun 2025 ini lebih meningkat dari sisi amal soleh ketimbang di tahun 2024. Lepas tahun baru ini adalah tahun baru miladiah, bukan tahun baru yang dianut oleh ajaran Islam, tapi realitasnya dan faktanya memang kita ini tidak bisa lepas dari penanggalan berdasarkan peredaran matahari. Karena seluruh aktivitas yang kita lakukan hampir selalu didasarkan kepada kalender miladiah. Ya, kecuali pada hari-hari besar Islam, kan begitu ya. Ya, kalau kita Bapak Ibu lebih ingat miladiah atau hijriah? Miladiah, jangan-jangan sekarang nggak tahu juga hijriahnya bulan apa. Ya, tanggalnya tanggal berapa, gitu ya. Ya, artinya faktanya kita juga tetap menggunakan itu penanggalannya. Jadi tetap kita jadikan pergantian tahun itu sebagai bahan evaluasi bagi kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita akan memulai pada malam ini di tahun ini mengkaji kitab hadis yaitu Riyadhus Shalihin. Ya, saya kebagian bab as-sidqu, ya, babus sidqi, bab tentang kejujuran. Kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis tentang kejujuran itu hadis dimulai dari nomor ke 55. Itu kitab aslinya. Ini kitab aslinya ya. Ini kitab aslinya ini nomor 55. Urutannya kalau kitab aslinya itu dari nomor 1 sampai terus. Tapi kalau kitab terjemahan itu per bab. Ya, jadi bab sidik itu ada berapa hadis dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Bab niyah itu 1, 2, 3, 4, 5. Kan begitu ya. Mungkin ustaz-ustaz yang lain nanti pada bab yang lain. Nah, Riyadhus Shalihin itu artinya tamannya orang-orang soleh. Kalau kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin ini tuntas, seluruh hadis, insya Allah kalau kita hayati kita akan menjadi orang yang soleh. Karena isi hadisnya itu terkait dengan masalah akhlak, ya, terkait dengan masalah adab, terkait dengan masalah etika. Ya, kita tidak memperdebatkan perbedaan istilah akhlak dan adab. Tapi hadisnya isinya itu. Jadi kita tidak akan menemukan hadis-hadis yang berbicara tentang hukum-hukum ibadah. Itu kita tidak temukan di dalam
hadis Riyadhus Shalihin. Kita temukannya kalau hadis-hadis hukum itu di dalam kitab Bulughul Maram yang biasanya dikaji di berbagai majelis taklim, ya. Nah, kita akan memulai untuk mengkaji kitab Riyadhus Shalihin ini bab as-sidqu, tentang kejujuran. Hadis yang pertama dari bab ini berbunyi begini. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa innar rajula la yuktaba la wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban muttafaqun alaihi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa, sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal birri, akan menunjukkan kita kepada kebaikan. Kalau kita berbicara kejujuran, sesungguhnya bukan saja menjadi dogma ajaran Islam, tetapi kejujuran itu sudah menjadi nilai-nilai universal manusia. Di agama manapun yang namanya kejujuran itu menjadi panglima dalam hidup seseorang untuk dinilai oleh orang lain. Bapak Ibu, seseorang yang dinilai jujur oleh orang lain, maka orang itu sejatinya telah mendapatkan kemuliaan dari sisi posisinya di hadapan orang lain. Berbeda dengan kebohongan. Ya, kalau bohong itu akan menjadikan seseorang hina di mata orang lain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ambil hikmah dari proses pengangkatan Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, kita harus ingat bahwa Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sangat-sangat dicintai oleh orang Mekah. Sangat dicintai oleh orang Mekah. Kecintaan orang-orang Mekah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang sidik, orang yang amanah. Kalau orang jujur itu insya Allah jadi amanah. Itulah yang menjadikan Rasulullah memiliki posisi yang tinggi secara sosial di tengah-tengah kehidupan kafir Quraisy pada saat itu. Rasulullah belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sampai-sampai Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, banyak saudagar Mekah yang menginginkan dagangannya itu dibawa oleh Rasulullah. Rebutan. Sampai Khadijah itu berharapnya sudah cukup lama. Sejak Nabi Muhammad usia 19 tahun, Khadijah itu sudah berharap barang dagangannya dibawa oleh Muhammad. Tetapi harus antri. Karena rata-rata saudagar Mekah ketika itu ingin dibawakan oleh Muhammad. Bapak Ibu, kalau kita belajar sirah Nabawi, jadi begini.
tradisi orang Mekah usia 6 sampai dengan 12 tahun itu rata-rata beternak. 6 sampai 12 tahun anak-anak itu rata-rata dilatih untuk beternak. Kemudian 12 sampai dengan usia 16 tahun itu rata-rata anak-anak itu dilatih berdagang. Tetapi di dalam kota Mekah. Ya. Usia 18 atau 19 ke atas barulah mereka berdagang keluar kota Mekah. Itu kalau sukunya memang dikenal sebagai suku pedagang. Nabi Muhammad itu dari Bani Hashim. Quraisy, baninya Bani Hashim. Dikenal profesinya sebagai para pedagang. Berbeda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dari Bani Adi. Bani Adi itu dikenal sebagai Bani yang secara ekonomi biasa-biasa saja karena mereka bukan para pedagang. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang tekun membuat syair. Ya, ilmu terhadap ilmu. Makanya orang-orang Bani Adi itu pintar dalam tulis menulis. Ya, pintar dalam membuat syair. Berbeda dengan Bani Hashim. Baninya Nabi Muhammad itu. Banyak yang tidak bisa baca tulis. Ya, profesinya sebagai pedagang. Kayak orang tua zaman dulu ya. Orang tua zaman dulu tuh pedagang itu kan rata-rata nggak bisa baca tulis. Bisanya hanya ngitung duit kan gitu ya. Walaupun nggak bisa baca tulis, tapi tulisan 100.000 tuh tahu gitu. Ya. Simbah-simbah zaman dulu. Tapi kemudian dia mempunyai keturunan-keturunannya sekolah jadi profesor, tapi tidak kaya karena memang bukan pedagang. Dia hanya sebagai akademisi, kan begitu, rata-rata kan begitu. Nah, seperti itu. Nah, di Mekah kayak waktu itu seperti itu. Nah, mereka yang berdagang ke luar daerah itu selalu membawakan dagangan-dagangan milik orang lain. Jadi nitip-nitip. Nitip-nitip, saya tolong dibawakan dagangannya. Kalau dia juga pemodal, di samping membawakan dagangan dirinya, juga membawakan dagangan saudagar-saudagar yang lain. Tapi kalau dia bukan seorang yang kaya, tidak punya modal, dia hanya sebagai pegawai istilahnya yang membawakan dagangan orang lain. Dan berdagangnya 3 bulan sekali berangkat, kan begitu. Ke Syam. Syam itu sekarang 4 negara ya. 1 Suriah, 2 Palestina, 3 Yordan, 4 Beirut. Nah, kan itu ya. Nah, itu dagangnya jauh perjalanannya. Jadi 3 bulan sekali mereka berdagang baru pulang begitu. Nah, jadi kalau dagang mereka berkelompok. Jadi disebut dengan kafilah. Bawa berapa unta begitu ya. Jadi beriring-iringan. Nah, itu yang dilakukan oleh mereka. Dan para saudagar itu sangat senang kalau mempekerjakan orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur. Nabi Muhammad karena dikenal jujur, akhirnya menjadi rebutan para saudagar yang berharap dagangannya dibawa oleh beliau. Dalam kisahnya itu Nabi Muhammad kalau bawa barang, itu pasti habis. Barangnya itu habis, tidak dibawa kembali. Bahkan dari sana Nabi Muhammad membeli barang lagi untuk dijual di tempat yang lain, yaitu di Yaman. Kan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i wassaid. Jadi kalau di musim panas, Nabi Muhammad itu ke Syam. Kalau di musim dingin itu ke Yaman. Yaman itu pintu masuk timur, perdagangan timur. Sedangkan Syam itu pintu masuk perdagangan Eropa. Nah, jadi barang yang dijual
di Eropa itu bisa jadi produk-produk dari timur, ya, dari Cina, dari mana begitu ya. Nah, nanti barang-barang yang dijual di timur itu adalah barang-barang dari Eropa. Itu begitu. Makanya Arab Saudi sampai sekarang, Bapak Ibu, Arab Saudi sampai sekarang itu tidak punya produk yang banyak, ya kan? Coba kalau Bapak Ibu haji dan umroh, ya, oleh-olehnya apa sih? Oleh-olehnya peci ini, misalkan ini. Ini buatan Indonesia, buatan Cina, kan gitu. Ya. Saudi itu apa sih produk aslinya gitu. Mungkin parfum itu yang asli kan itu parfum. Tapi coba barang-barang di sana. Teman saya itu belinya dengan saya, beli peci, peci putih itu untuk oleh-oleh temannya. Maka beliau beli satu kodi. Satu kodi itu berapa jumlahnya? 20. 20 ya. Beli satu kodi untuk oleh-oleh temannya. Yang disuruh nawarkan saya karena pakai bahasa Arab. Nah, terus beli, saya dihadiahi satu. Nah, ketika kami pulang, itu sama-sama dipakai. Nah, karena di Jeddah itu nunggu pesawat, pesawatnya delay ketika itu, kita harus nunggu agak lama, agak panas di Jeddah itu, terus kita buka begini kipas-kipas. Bareng saya sama teman saya itu. Ketika kipas-kipas selesai, dia lihat-lihat. Terus ada putih-putihnya di sini, made in Indonesia. Wah, dia langsung kaget. Buatan Indonesia ini. Gimana mau jadi oleh-oleh? Saya ketika itu juga nggak baca gitu. Nggak baca, nggak meneliti. Padahal sudah beli satu kode. Jadi gimana ya, Pak ya? Dia kan orang Sukoharjo. Gimana ya, Pak ya? Gini aja, nanti sampai di Indonesia, mereknya diguntingin, diguntingin agar agar orang nggak kecewa masa dibawakan oleh-oleh dari Indonesia itu betul-betul belinya di Saudi gitu, betul-betul belinya dengan saya. Jadi jangan kaget ya. Di sana produk-produk Pakistan, produk Turki, ya, produk Cina yang banyak mainan-mainan, handphone, elektronik itu Cina semuanya. Kalau Turki itu seperti karpet, sejadah-sejadah yang sifatnya rajutan-rajutan itu ahlinya Turki. Makanya tenaga ahli ban, pabrik ban di Indonesia mau Dunlop, mau Goodyear, mau apa. Itu rata-rata orang Turki ahlinya, tenaga ahlinya. Karena yang paling pintar dalam rajutan kan ban isinya kan dalamnya itu rajutan. Ya, ikatan-ikatan tali yang ya, bukan kawat ya, gitu ya. Nah, itu begitu Bapak Ibu hadirin ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Saudi memang tidak punya produk, tapi mereka punya keahlian pada sisi marketing. Nah, dia jual ke sini, bawa barang nanti jual ke sini lagi. Marketingnya hebat. Diabadikan oleh Allah ila fi Quraisyin ya. Ila fihim rihlatas syita'i wasoid. Jadi orang-orang Quraisy itu memang punya keahlian untuk berdagang baik di musim panas maupun di musim dingin. Nah, Rasulullah itu dikenal karena dikenal jujur, maka para saudagar banyak antri berharap bagaimana dagangannya dibawa oleh Rasulullah. Terakhir kali Khadijah. Sampai kenapa dikatakan terakhir kali? Karena setelah itu Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Ketika sudah menikah, maka barang-barang yang dibawa ya barang-barangnya Khadijah dalam berdagang. Ini nilai kejujuran yang luar biasa. Ya, baik secara status sosial maupun secara ekonomi, sesungguhnya nilai-nilai kejujuran itu akan mengangkat derajat seseorang. Ya, pada sisi manapun. Karena Rasulullah secara umum sudah mengatakan ya di ilal birri. Ya, menunjukkan kepada kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan yang dikandung oleh kata-kata baik itu sendiri. Jadi baik seluruhnya.
Kalau kita jujur itu, kita akan dinilai baik seluruhnya. Baik di mata Allah maupun di mata sesama manusia. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kita harus ingat bahwa surga itu hanya bisa diperoleh dengan kebaikan. Adanya surga dan neraka itu agar kita bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Ya. Dan ketika kita tahu bahwa surga itu hanya bisa dicapai dengan perbuatan baik, maka kita harus mengikhtiari untuk memperoleh surga itu dengan memproduktifkan ya, semua hidup kita ya, hanya untuk melakukan kebaikan. Kan begitu. Seiring dengan desah nafas dan detak jantung kita itu ya kebaikan, 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 terus kebaikan. Karena kita ingin memperoleh surga. Nah, kalau kita ingin selalu melakukan kebaikan, jujurlah. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Kan gitu. Jujur kepada hewan. Jadi jujur kepada makhluk Allah yang lain. Karena itu adalah kebaikan. Bapak Ibu, kalau kita jujur kepada tanam-tanaman, kalau kita nanam ya kita rawat, kan begitu. Itu artinya kita telah jujur kepada tanam-tanaman. Dan ketika kita berbuat jujur kepada tanam-tanaman, itu adalah kebaikan yang kita lakukan. Itu pasti memiliki nilai. Ya. Dan kalau tanaman itu dirawat dengan baik, insya Allah dia akan tumbuh yang kelak akan menyenangkan kita. Ya, kalau buah berarti kita akan bisa menikmati buahnya, kan begitu. Jangan dikira itu kejujuran kita kepada tanam-tanaman. Jadi dalam konteks agama itu bukan hanya teori ilmiah untuk bisa menghasilkan sebuah produk yang baik, tetapi nilai-nilai agama itu tetap harus kita bawa dalam setiap aktivitas kita, kan gitu. Ya. Beternak, kalau hewannya dipelihara baik-baik, dielus-elus gitu ya, itu akan baik insya Allah. Walaupun belum ada penelitian secara ilmiah ya, pada hewan maksud saya ya. Tapi saya pernah membuktikan begini. Di Malang itu saya punya saudara, dia punya sapi perah. Itu dirawat baik ya. Bersihkan kandangnya, dimandikan, dielus-elus begitu. Susu yang dihasilkannya itu tidak pernah berkualitas rendah. Pasti susunya berkualitas tinggi. Karena susu dari sapi itu kualitasnya berbeda-beda. Itu baik sekali. Dan susu itu kalau kualitasnya baik, harganya juga semakin tinggi, kan begitu. Itu karena dilus-lus. Terus kalau tetangganya ada yang tidak pernah ngelus-ngelus, tidak pernah memelihara, kandangnya kotor, ternyata kualitas susunya lebih rendah. Ya, lebih rendah. Ya, kita rujuk misalkan kepada penelitian, kalau ini ilmiah. Air minum, hasil penelitian dari Hashimoto. Ya, ada The Truth of Power, The Truth of apa ya judul bukunya itu, keajaiban air, kekuatan air. Jadi Hashimoto itu meneliti air di gelas yang sama, sumber air yang sama. Yang satu airnya dicaci maki. Sementara yang satu airnya dia perlakukan dengan baik karena dia bukan muslim ya. Dia Jepang itu apa? Shinto. Nah, dia perlakukan air itu dengan cara-cara agama Shinto. Ya, kalau bahasa kita didoakan lah. Setelah itu dibekukan dalam derajat sekian. Terus setelah dibekukan dalam derajat sekian itu dilihat hasilnya. Ternyata air yang didoakan itu
serat yang ada di dalam esnya itu beraturan. Sedangkan yang dimaki-maki, seratnya di dalam es itu kacau balau, tidak beraturan. Itulah dia kemudian membuat kesimpulan, segala apa yang dimasukkan ke dalam tubuh berfungsi maksimal atau tidak sangat ditentukan oleh sejauh mana perlakuan kita terhadap sesuatu yang kita masukkan. Makanya kenapa dalam Islam setiap melakukan apapun pasti pakai doa. Minum bismillahirrahmanirrahim. Makan bismillahirrahmanirrahim. Itu agar apa yang masuk itu betul-betul secara maksimal bisa berpengaruh terhadap kondisi tubuh kita. Ini hadirin ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Seorang manusia, ya, seseorang yang selalu berbuat jujur dan jujur itu menjadi kebiasaan, maka dia akan disebut sebagai orang yang jujur. Jadi begini, kalau kita tidak dusta sekali saja atau 2 kali saja belum menjadi kebiasaan, maka kita belum disebut sebagai orang yang jujur. Tapi kalau kita tidak pernah berdusta dan itu sudah menjadi kebiasaan kita, tidak pernah berdusta, kebalikannya berarti kan jujur. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan, maka kita pantas di mata Allah untuk disebut sebagai orang yang jujur. Ini agak susah menerangkannya itu karena istilahnya saya susah. Nggak bohong sekali itu apa? Nggak bohong sekali, 2 kali, 3 kali disebut dengan orang apa? Jujur kan? Terus kalau orang yang sudah punya kebiasaan tidak bohong disebut orang apa? Jujur juga. Lah itu makanya maksud saya, kita jadi susah membedakannya karena kita bahasa Indonesia ini miskin. Jadi kalau baru sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dia tidak berbohong, itu dalam konsep Islam tidak bisa disebut sebagai orang yang jujur. Dikatakan sebagai orang yang jujur itu apabila tidak bohongnya itu sudah menjadi kebiasaan. Bisa dipahami ya? Karena tidak ada istilah yang lain, gitu ya. Ya sama-sama jujurnya kan gitu ya. Cuman kan masa sih orang yang sudah biasa tidak bohong disebut orang yang jujur? Orang yang hanya beberapa kali dia tidak bohong juga kok disebut dengan orang yang jujur. Kayaknya kok tidak adil gitu ya. Ini kalau dalam istilah Indonesia. Makanya hadis ini menerangkan, jujur itu kalau sudah menjadi kebiasaan, dia tidak pernah berbohong. Ya. Tidak pernah berdusta. Ya. Maka dia pantas disebut sebagai orang yang jujur. Siddiq. Ya, bahasanya itu siddiq. Orang yang jujur. Nah ini hadirin ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa innal kadhiba, dan sesungguhnya dusta itu yahdi ilal fujur, menunjukkan kepada kecurangan. Fujur itu curang, perbuatan buruk lah begitu ya. Itu fujur. Di dalam surat Asy-Syam ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kan gitu ya. Perbuatan buruk, perbuatan curang. Ya namanya curang yaitu disebut dengan fujur. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini kemudian dinyatakan wa innal fujur yahdi ila syarr yahdi ila dar. Sesungguhnya perbuatan curang, ya, perbuatan buruk itu akan mengarahkan kita kepada neraka. Ya. Maknanya bahwa
Kalau kita ya, selalu melakukan perbuatan curang, perbuatan buruk, kalau di sini saya ada kamus bahasa Arab di handphone saya itu, fujur itu diartikan mesum, cabul, maksiat. Nah, itu fujur. Jadi sudah mewakili makna dari keburukan lah gitu. Pokoknya sesuatu yang buruk. Ya buahnya hanya neraka. Jadi tidak mungkin orang suka sodakoh kok dapat neraka. Tidak mungkin orang yang jujur itu dapat neraka. Tidak begitu. Seperti begini, antara ruh ya, dengan hawa nafsu di dalam diri manusia itu ibaratnya air dan minyak yang tidak akan pernah bisa bersatu, tidak akan bisa menyatu. Artinya neraka itu tidak akan cocok bagi orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Begitu pula surga tidak akan cocok bagi orang yang selalu melakukan maksiat. Nah, itu Allah bedakan garisnya secara tegas antara neraka dan surga. Jadi kalau orang selalu berbuat baik, ya buahnya surga. Kalau orang berbuat buruk, ya buahnya neraka. Itu kan begitu jelas, ya, begitu tegas. Maka dulu pernah ada perdebatan, Bapak Ibu. Allah itu kan zat yang maha suci. Ya. Allah zat yang maha suci. Nah, tidak mungkin Allah zat yang suci itu bercampur dengan keburukan. Nah, kira-kira pada saat orang nyolong, orang mencuri, orang berdusta, itu ketika itu Allah ada enggak ya? Nah, kira-kira begitu ya. Itu kan jadi perdebatan. Kalau Allah ada, katanya Allah tidak bisa bersatu dengan yang buruk. Ya. Tapi kenapa kok itu bisa terjadi begitu? Ya, orang mencuri posisi Allah ketika itu di mana? Ini perdebatan masalah akidah gitu ya. Jadi kalau diterangkan nanti kalau ada materi akidah, makanya di antara qada dan qadar itu ada yang namanya ikhtiar. Ya, ada namanya ikhtiar, ada usaha. Ya. Nah, itu harus dijelaskan. Ya, ikhtiar itu proses yang dilakukan oleh manusia yang Allah berikan pilihan kepada manusia. Ya, kita tidak akan jauh membahas itu ya. Cuman saya ingin menggambarkan betapa sesungguhnya antara kebaikan dan keburukan yaitu ibarat air dan minyak, sesuatu yang tidak bisa dicampurkan. Nah, berdasarkan ayat ini, berdasarkan hadis ini, maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, perbuatan-perbuatan yang curang, perbuatan-perbuatan yang maksiat, maka kita harus mengarahkan diri kita, ya, mengarahkan diri kita untuk selalu melakukan kebaikan. Dengan sendirinya ketika kita melakukan kebaikan, pasti kita akan meninggalkan perbuatan yang buruk. Itu sudah pasti. Misalkan dengan apa caranya? Banyak caranya. Misalkan Bapak Ibu, cari lingkungan yang baik. Itu kan untuk mendorong diri kita. Kalau kita ini kan punya banyak pilihan untuk bergaul dengan siapa saja. Dan kita bisa bergaul dengan siapa saja. Tapi kalau kita ingin menjadi orang yang soleh, maka kita harus ikhtiar mencari kelompok, komunitas, orang-orang yang soleh. Kan begitu. Itu untuk mendorong diri kita selalu melakukan kebaikan. Karena orang yang soleh itu tidak mungkin berbuat buruk. Kalau orang soleh berbuat buruk, tidak pantas dia disebut sebagai orang yang soleh. Kan begitu.
Nggak mungkin tuh orang yang soleh merencanakan melakukan perbuatan buruk. Misalkan, ayo kita buat uang palsu. Wah, gitu ya. Nggak mungkin orang yang soleh itu bersepakat untuk melakukan keburukan. Merencanakan keburukan itu tidak mungkin. Di situ pentingnya kita untuk mencari lingkungan. Jadi mengarah. Sekarang bapak dan ibu, ya kan punya pilihan. Misalkan, saya nggak usah ngaji, mending nongkrong aja di angkringan, kan gitu ya. Tapi itu kan pilihan. Saya mau melakukan perbuatan yang baik atau melakukan perbuatan yang buruk. Emang nongkrong di angkringan itu buruk? Nah kan itu pertanyaannya kan gitu. Bukan persoalan nongkrong di angkringan itu buruk. Tapi kita punya pilihan bahwa malam ini ada kajian. Nah, ada pengajian. Ada pilihan yang lebih baik. Maka kita harus ambil itu. Ya, di angkringan kalau makan dan minum kalau kita butuh, ya itu tidak masalah, begitu ya. Tapi kalau nongkrong berlama-lama hanya untuk menghindari pengajian, misalkan, itu akhirnya menjadi buruk. Itu pentingnya lingkungan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita diberikan pilihan-pilihan itu. Sekarang diberi pilihan antara sholat di masjid jamaah kan gitu ya, dengan sholat di rumah kan gitu. Kita ini harus mendorong diri kita. Saya ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak. Walaupun berat, saya ke masjid. Nah, kan gitu. Walaupun berat, saya ke masjid. Itu kan pilihan. Itu maknanya bagaimana kita mendorong diri kita ya untuk selalu melakukan kebaikan. Karena kalau kita tidak pernah mendorong diri kita untuk melakukan kebaikan, yang ada hawa nafsu yang akan menguasai diri kita. Ya, maka kita akan lebih suka melakukan hal-hal yang disukai oleh ya hawa nafsu kita. Ya kan? Ya lebih suka dengan hal-hal yang buruk akhirnya. Maka kata Allah dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kan gitu. Sangat beruntung orang yang mensucikan jiwa dan akan rugi orang yang mengotorinya. Itu maknanya kita harus selalu mendorong diri kita ya untuk mensucikan diri kita. Ya, itu dengan banyak melakukan kebaikan. Mencari lingkungan, mencari aktivitas-aktivitas yang lebih positif. Ya, kalau di dalam kitab Jundullah ya karya dari Said Hawa juga ada di dalam Tazkiyatun Nafasnya Said Hawa. Kita ini jangan lewat dari amalan-amalan takwa untuk selalu mensucikan jiwa kita. Apa amalan-amalannya itu? Tilawah Al-Quran. Itu setiap hari harus. Ya, tilawah Quran. Terus doa. Terus melakukan ibadah-ibadah nafilah, ibadah sunnah. Terus mencari lingkungan yang baik, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Terus banyak melakukan sodako. Jadi itu setiap hari harus kita lakukan. Itu yang dimaksud oleh Allah. Qad aflaha man zakah. Akan mensucikan jiwa kita. Cuman kadang-kadang kita lalai ya Bapak Ibu ya. Tidak mudah itu untuk istiqomah melakukan semuanya itu. Sodakoh tiap hari nggak kita Bapak Ibu? Sesungguhnya sodakoh itu gampang. Ya, gampang. Cuman kita tidak pernah berupaya meniatkan setiap hari kita sodakoh kan gitu ya. Orang yang buat minum ini, yang buat loh ya. Bukan yang ngasih tehnya, bukan yang ngasih gulanya. Yang buat, kalau diniati sodakoh,
ya akan dinilai sebagai sodako. Bapak yang nganter ke saya tadi ini, kalau niatnya nganter, bagikan itu sodako, ya akan dicatat sebagai sodako. Jadi penting itu untuk meniatkan. Ya, kadang-kadang kalau ditanya sudah sodako belum? Mikir-mikir. Karena asosiasinya sodako itu adalah uang, materi. Ya padahal, saya bagikan, saya ingin sodako. Kan itu. Itu sudah sodako. Ya, wong senyum aja sudah sodako. Nah, itu pentingnya kita selalu meniatkan diri. Saya akan setiap apa yang saya lakukan, ya, saya niatkan itu sebagai sodako. Nah, gitu. Jadi itu amalan-amalan yang tidak boleh lewat dari diri kita. Wa inna rajula layak ribu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan seseorang yang berbuat dusta terus, maka dia pantas untuk disebut sebagai pendusta. Jadi sama dengan yang tadi. Jadi kalau sesekali berdusta itu belum disebut sebagai pendusta. Tapi kalau dusta itu sudah menjadi kebiasaan yang dia lakukan, maka dia pantas untuk disebut sebagai pendusta. Ini luar biasa ya, sederhana. Ayat-ayat Al-Quran yang mendukung hadis ini banyak sekali. Di antaranya ya surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Dan jadilah kalian beserta orang-orang yang jujur. Artinya carilah orang-orang untuk kita pergauli, ya, bersahabat itu dengan orang-orang yang jujur agar kita pun terbawa menjadi orang yang jujur. Ya kalau kita belajar dari kasus UIN Makassar ya, bukan UIN-nya tapi oknumnya kan begitu ya, yang membuat uang palsu nyaris sempurna. Ya, karena bisa masuk ATM. Kalau uang palsu kan tidak bisa, ya, kena sensor ATM. Ya, itu bisa masuk ATM, terus tidak terdetek oleh UV. Jadi kalau dicek itu tidak terdetek, jadi nyaris sempurna. Nyaris sempurna. Ya. Coba kalau kita lihat sampai dengan ada 19 tersangka kan itu ya. Padahal notabene kalau dilihat secara fisik itu adalah orang-orang yang baik kan gitu ya. Kelihatannya dokter. Ya kan dokter, pengusaha sukses. Itu pengusaha sukses yang punya aneka tambang dulunya. Pertanyaannya kira-kira untuk apa buat uang palsu kalau dia seorang pengusaha? Sampai sekarang saya belum dapatkan jawaban itu. Dia pengusaha loh, pengusaha besar, ternama. Ya. Tapi beliaulah yang memodali, beliau yang menginisiasi, ya, beliau yang menyuruh. Kira-kira uangnya untuk apa ya kira-kira gitu. Padahal duitnya sudah banyak. Tapi ini betapapun orang-orang yang terdidik karena berada pada lingkungan pendusta, ya akhirnya menjadi pendusta kan gitu ya. Jadi membuat uang palsu itu kan berdusta ya akhirnya kan. Nah ini hadirin ya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita, maka jadilah kita sebagai orang-orang yang jujur. Orang-orang yang senantiasa mengedepankan kebenaran dalam setiap melakukan segala hal. Dalam pepatah Arab itu dikatakan kulil haqqo walau kana murron. Katakanlah yang benar, ya, katakanlah yang jujur walaupun itu terasa pahit. Walaupun itu terasa pahit.
Kira-kira Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, profesi apa yang potensi dustanya kecil? Menurut Bapak Ibu, profesi dustanya kecil. Di antara sekian banyak profesi, yang profesi dustanya kecil itu apa Bapak Ibu? Hah? Ustadz aja banyak yang bohong. Bapak Ibu, yang profesi yang peluang dustanya kecil itu pedagang. Makanya Rasulullah itu hidup diajari dengan berdagang. Pedagang itu peluang dosanya kecil. Kalau pegawai, peluang bohongnya banyak. Bangun kesiangan, datang ke kantor telat, nelpon. Maaf, kebanan. Padahal bannya nggak apa-apa. Nah, kan gitu ya. Macet, padahal jalannya nggak apa-apa. Males, hujan, deres. Ya, alasannya saya telat ini di rumah anaknya agak rewel tuh, kan gitu ya. Padahal males hujan. Oh, banyak banget dustanya kalau yang lain gitu ya. Nanti buat laporan, buat apa? Dusta. Kalau dagang itu tidak. Dagang itu sangat kecil peluang dustanya. Hanya dua kemungkinannya. Satu, ngemplang utang. Ya. Dua, ngapusi barang buruk dikatakan barang yang baik. Hanya itu aja dagang itu. Kan begitu. Makanya saya kok lihat kenapa Rasulullah itu diajari profesinya itu berdagang. Ya, profesi Rasulullah itu berdagang. Padahal kakeknya itu bukan pedagang Rasulullah itu. Kakeknya kan profesinya penjaga Ka'bah yang memberi air minum juga kepada para jamaah haji, itu profesinya. Tapi Rasulullah profesinya pedagang. Maka kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin terjaga, ya, gimana jujur hidupnya, ya jadilah pedagang. Ya, jadilah pedagang. Walaupun sekarang pedagang banyak yang ngapusi gitu ya. Ya itu mah tergantung. Sebenarnya peluang berdustanya itu kecil peluangnya. Ya karena hanya itu terkait dengan barang. Sekarang coba misalkan begini. Ada produk, ya, ada produk. Misalkan kadar garamnya tinggi di produk itu. Untuk pengawet kan garam itu, natriumnya itu. Tapi di situ ditulisnya sedikit, hanya sekian gram. Itu kan sebenarnya dusta itu sebenarnya. Tapi itu kan kepada barang, produk itu yang tadi saya katakan. Mungkin ngemplang utang, mungkin yang kedua yaitu dia ngapusi barang yang dijualnya itu. Itu saja. Gitu. Tapi kalau yang lain itu kan berbagai hal bisa menjadi dusta. Berbagai hal bisa menjadi dusta. Ya, ya coba saja. Jam kerja jam 8 sampai dengan jam 4 misalkan gitu. Jam 3 sudah kemas-kemas pulang dulu kan itu ya. Ya korupsi waktu kan itu istilahnya. Jadi banyak hal yang berpengaruh. Baik, saya kira itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa melanjutkan hadis yang berikutnya karena waktu Isya tidak lama lagi ya. Hanya tinggal 2 menit itu ya. Barangkali di sisa waktu yang ada, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu, saya persilahkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh terkait dengan materi, boleh terkait dengan hal-hal yang lain juga boleh. Kalau materi kita tentang kejujuran. Ya. 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 Seburuk-buruk tempatnya. Ya, jadi begini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Kalau dikatakan seburuk-buruk tempatnya pasar, itu karena orang berbagai profesi
tetap mau tidak mau transaksi. Kan itu ya. Bapak mau jadi guru, tetap transaksi di pasar. Bapak pegawai bank, transaksi di pasar. Bapak profesinya apapun, transaksi ya di pasar. Jadi, karena di pasar itu tempat berkumpulnya berbagai profesi, itu dikatakan seburuk-buruknya tempat. Karena tempat polusi, tempat saling sikut, tempat saling dusta. Yang berdustanya mungkin bukan pedagang, tapi pembelinya juga bisa berdusta. Maka dikatakan seburuk-buruknya tempat. Beda ya, profesi dengan tempat itu berbeda. Profesi sebagai pedagang dengan seburuk-buruknya tempat. Ya, kalau pasar itu memang tempat berkumpulnya beragam orang. Preman aja di pasar. Nah, kan begitu. Ya. Tapi kalau profesi pedagang itu yang saya katakan bukan tidak berdusta, tapi potensinya paling kecil di antara profesi-profesi yang lain. Baik, begitu ternyata waktu Isa sudah tiba ya. Kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.